Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad. Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tetapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasulnya. Mereka terus memaksanya. Ikutilah yang kami katakan. Bilal. Kisah perjuangan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Namanya adalah Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Memiliki kisah yang menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah, sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan maupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan alurnya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Robah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah, karena ibunya itu sebagai orang memanggil Bilal dengan Abu Saudah, putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura Mekah sebagai seorang budak memiliki keluarga Bani Abdiddar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung Shallallahu alaihi wasallam mulai memandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal adalah termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah bin Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi orang yang tertindas dari kalangan hamba sahaya dan budak itu tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksa tanpa belas kasihan. Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh atau pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Muhammad. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghujamkan tombaknya pada perut Sumayyah sehingga menembus punggung dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah terutama Bilal bin Rabah terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya apabila matahari tepat di ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin tarik. Tidak cukup sampai di sana, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Muhammad. Ada kalanya saat siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali Bilal, semoga Allah meridhoinya. Baginya penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalannya. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun Bilal hanya berkata Ahad, Ahad. Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu yang besar dan panas. Bilal pun hanya berkata Ahad, Ahad. Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad. Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tetapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasulnya. Mereka terus memaksanya. Ikutilah yang kami katakan. Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila merasa lelah dan bosan menyiksa sang tiran, Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar, lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang yang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan yang menyeretnya di sepanjang Abtah Mekah. Sementara itu Bilal menikmati siksaan yang diterimanya. Karena membela ajaran Allah dan Rasulnya, ia terus mengumandangkan pernyataan agung Ahad, Ahad. Kata Ahad, Ahad dia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya.
Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya, tapi ternyata Abu Bakar setuju walau harus mengeluarkan 9 ukiyah emas. Sesuai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya, kalau engkau menawar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksa api, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Zaid. Malangnya, mereka terkena penyakit demam. Apabila demamnya agak reda, Bilal melantunkan gurindam kerinduan dengan suara yang jernih. "Duhai malangnya aku, akankah suatu hari nanti aku minum air mijannah? Akankah aku melihat lagi pegunungan sama Nabi Muhammad?" Tidak perlu heran mengapa Bilal begitu mendambakan Mekah dan perkampungannya, merindukan lembah dan pegunungannya, karena di sanalah mereka merasakan nikmatnya iman. Di sanalah ia menikmati segala bentuk siksaan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Di sanalah ia berhasil melewati nafsu dan godaan syaitan. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau pergi, selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan atau muazin dalam sejarah Islam. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Mari melaksanakan sholat, mari meraih keuntungan. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau segera melantunkan qomat. Suatu ketika, Najasyi, Raja Habasah menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang paling istimewa miliknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali bin Abu Thalib, Umar ibnul Khattab. Tapi tidak lama kemudian beliau memberikan tombak itu kepada Bilal. Sejak saat itu selama Nabi hidup, Bilal selalu membawa tombak pendek itu kemana-mana. Dia membawanya dalam kesempatan 2 sholat Id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat istisqa, sholat memohon hujan, dan menancapkannya di hadapan beliau saat melakukan sholat di luar masjid. Bilal menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya dan menolong tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur berkelangkaman ditembus pedang kaum muslimin yang darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan hijaunya bersama sang pemandang panggilan langit, Bilal bin Robah. Saat masuk ke Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Thalhah membawa kunci Ka'bah, Usamah bin Zaid yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan putra dari kekasihnya, dan Bilal bin Robah, muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.